Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, kita akan menamatkan materi tentang membangun kejujuran di bulan yang penuh berkah ini. Kenapa tema ini dibahas? Karena puasa Ramadan, saum Ramadan itu sejatinya bagian dari proses latihan bagaimana kita membangun kejujuran diri kita semua, jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur terhadap diri sendiri, dan jujur terhadap orang lain. Kemarin sudah dibahas kenapa orang itu tidak jujur, atau apa saja yang mengikis kejujuran. Satu, minim, lemah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah dibahas. Yang kedua, diperbudak hawa nafsu. Ya. Jadi kenapa orang itu hilang kejujurannya? Karena diperbudak hawa nafsu. Ustadz Rohman ya dibaca dan teman-teman coba dibuka surat Al-Jasiyah ayat 23. Al-Jasiyah ayat 23. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Ya, itu lantunan ayat surat Al-Jasiyah ayat 23. Surat 45 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tadi sudah dibacakan. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ibu, kalau disebut hawa nafsu, Pak, berarti itu negatif. Kalau nafsu itu netral. Jadi Quran itu kalau menyebut nafsu itu netral. Karena nafsu itu ada yang positif. Ya. Nafsu makan, bagus. Tapi kudu terkendali kan. Jangan makan terus. Ibu kalau udah gak punya nafsu makan, bermasalah. Ya, gitu. Jadi nafsu itu netral. Yang negatif kalau hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu artinya dia sudah berkonotasi buruk. Ya. Nah, makanya di sini tidakkah kau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya? Berarti negatif. Menjadikan hawa nafsu, dorongan-dorongan buruk itu sebagai Tuhannya. Maksud sebagai Tuhannya apa? Diikuti aja. Hayang ngomongkeun batur diikuti. Hayang ngahina batur diikuti. Ya. Jadi ketika ada dorongan buruk diikuti gitu. Nah, itu sudah hawa nafsu. Kalau kita jam 3 sudah bangun, tapi kemudian 5 menit deui bobo deui, eta nafsu apa hawa nafsu? Sebenarnya itu mah nafsu. Ari bobo, hoyong bobo, eta boleh apa tidak boleh? Terus Anda bilang hawa nafsu itu gimana? Kan saya udah bilang hawa nafsu mah kudu negatif.
negatif. Sekarang saya jam 3 teh ngantuk. Ya. Hawa nafsu apa nafsu? Nafsu bobo. Ari nafsu bobo mah boleh. Yang tidak boleh kalau sudah ada unsur negatif. Adzan subuh, moal subuh mau bobo we. Hawa nafsu bukan? Saya sengaja kasih contoh kadang kalau saya menyebut sesuatu kayak ngerti, tapi begitu dikasih contoh salah, gitu, ya kan? Kalau di depan saya ada makanan, lalu saya suka dengan makanan itu dan memakannya, nafsu apa hawa nafsu? Hawa nafsu mun di bulan Ramadan. Nah salah wae Anda tuh. Ya kan saya dia aya batagornya. Hayang batagor. Pengen batagor. Batal puasa teh. Hawa nafsu apa nafsu? Hawa nafsu. Kan saya bilang hawa nafsu itu dorongan negatif. Kalau netral, tidak negatif, tidak positif, etama nafsu. Ya. Tos buka ya setelah taraweh di meja teh aya odading. Aya naon? Ih. Pengen nafsu hawa nafsu. Hawa nafsu mun itu odading orang lain. Ternyata itu odading orang lain. Saya kudu minta izin dulu. Kan meja makan batur. Kamu teh gimana? Mantap. Jangan jawab kalau belum jelas. Saya teh datang ke rumah Kang Ambi, Kang Rohman ya. Di meja makan teh aya oda. Asa pengen. Baik dimakan aja. Hawa nafsu. Harusnya Kang Rohman izin. Emang nggak paham. Gitu. Ingat, mun aya makanan di tempat rumah orang, jangan dianggap nafsu. Ya, kudu minta izin dulu. Ya, nah, jadi intinya hawa nafsu itu dorongan yang di dalamnya ada unsur negatif. Anda bisa bayangkan, ada orang yang dorongan buruknya diikuti terus. Nah, itu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi akibatnya? Dan Allah membiarkannya sesat. Jadi gini Bu, Pak, hati-hati, na'udzubillah. Kalau hawa nafsu kita diikuti, tak Allah teh nanti tidak akan membimbing kita. Dibiarkan dalam kesesatan. Sehingga nanti matanya, pendengarannya terkunci, hatinya terkunci, semua pintu-pintu informasi itu menjadi tertutup bagi dia. Kayak orang begini, kenapa orang yang judi online, narkoba, ya susah diberitahu. Jadi saya, nauzubillah tong saya Ustaz Rohman, munu butut, ya resiko dia kenapa mau di sebelah saya, benar nggak? Nah ulah Ustaz Rohman si Fulan. Nah, si Fulan dia itu judi sekali. Nah, masih sok aya merasa bersalah. Judi 2 kali, 3 kali, lama-lama nafsu berjudi diikuti terus. Apa yang terjadi? Nanti Anda nasehatin dia tidak akan bisa. Pendengarannya, penglihatannya, nuraninya tertutup dengan dosa yang diulang-ulang. Jadi hati-hatinya kalau dosa itu diulang-ulang, membuat kita na'udzubillah mengikuti nafsu buruk, maka dikasih tahu kayak apapun sudah susah. Nah makanya ayat berikutnya, di sini ada kata-kata, فَمَيَّهْدِهِ مِنْ بَعْدِلَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Gini, kalau Allah sudah membiarkan sesat,
sok saha yang bisa memberi petunjuk. Makanya kalau ada orang yang dikasih tahu udah susah, ngadoa ke Allah. Karena siapa lagi yang bisa memberikan petunjuk? Di sini ada kalimat, siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Kalau orang itu dibiarkan sesat oleh Allah, sok saha nu bisa ngasih petunjuk? Nggak ada. Jadi Anda minta tolong ke siapapun nggak akan mempan. Kalau hati, pendengaran, penglihatan dan hatinya sudah tertutup. Kenapa tertutup? Karena dia mengulang. Nah, ini isyarat bahwa yang namanya dosa itu seperti karat. Ya, kalau besi rusak oleh siapa? Kalau besi rusak oleh karat. Nah, karat itu melekat pada dirinya. Jadi sebenarnya besi itu rusak oleh dirinya sendiri. Oleh karat yang menempel pada dirinya. Nah, dosa dan maksiat kalau diulang. Begini, kita sepakat dulu bahwa manusia mati aya nu suci dari dosa. Tidak ada. Coba lihat wajahnya. Ih, pernah berbuat dosa semua. Termasuk saya. Ya. Jadi tidak ada manusia yang suci dari. Tapi kata Nabi, kalau kamu pernah melakukan dosa, innal abda idza akhta'a khati'atan naqatsat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba bila melakukan dosa akan ternoda hatinya. Jadi kalau besi mah akan ada karat. Fa in huwa naza' wastaghfar wa taba. Kalau karat itu digosok, dibersihkan, diamplas, bersih lagi. Wa in ada, tapi kalau karat itu nempel, diulang, bertambah lagi, hatta ta'lu. Akhirnya hatinya itu benar-benar penuh dengan karat. Kalau sudah begitu, maka dia sudah susah untuk menerima informasi dari siapapun. Makanya Bu, Pak, kita harus mohon sama Allah kalau menghadapi orang yang dikasih nasihat halus, enggak mempan. Kasar apalagi, tidak dinasehatin salah juga. Memang pasti capek. Tapi kita tinggal bermohon sama Allah. Karena menurut ayat ini, famayyahdihi mim ba'dillah. Siapa coba yang bisa memberikan petunjuk kalau sudah Allah membiarkan orang itu sesat? Afala tadzakarun? Mengapa kamu tidak ngambil pelajaran? Nah, oleh karena itu, kita mah tugasnya ngajak. Ngajak. Orang itu merespon alhamdulillah. Tidak merespon doakan. Gitu. Sebab boleh jadi sekarang tidak diajak. Kita yang ngajaknya sudah meninggal. Dia baru sadar dengan ajakan itu. Ada jamaah yang ketemu saya dengan berlinang air mata. Masih muda jamaahnya. Umur 30-an. Ustadz, mohon doa, ibu saya sudah meninggal, padahal rajin ke MPI. Ibu saya teh selalu ngajak ngaji ke MPI teh sejak belum di sini, ya. Belum di sini, masih di Al-Mursalah, Darul Ihsan masih di sana. Saya nggak pernah mau. Ayo ngaji di Pak Aam. Sampai saya bilang, Aam sahasi Aam nih, gitu ya. Ya karena hatinya kan masih tertutup. Nah jangan disebut Pak Aam lah, Pak ini. Apa Aam. Ibu nanti tos pupus, meninggal. Nah setelah ibunya meninggal, sekarang ibu ini, teteh ini jadi rajin ke pengajian. Jadi ngaruh nggak omongan ibunya dulu? Waktu ibu hirup ngaruh ente? Enggak. Jadi berpengaruhnya kapan? Jadi ibu bapak jangan berputus asa ngajak orang. Bisa saja saat kita hidup dia nggak mau. Tapi setelah kita meninggal malah dia tersadar dengan ajakan kita. Ya. Nah oleh karena itu Bu, ya, kalau suami ibu belum mau sholat, belum mau puasa, belum majelis taklim, ibu ajak terus.
ajak dengan cara yang baik. Sampai ibu wafat, nggak masalah. Siapa tahu setelah ibu meninggal, nah suami ibu tersadar. Begitu tersadar, datang ke pengajian, rajin ibadah segala macam, nikah lagi dengan istri yang baru. Nah, jadi dengan istri yang barulah dia itu soleh. Kira-kira itu ada saham almarhumah istrinya enggak? Ada. Sia-sia enggak istrinya? Tidak. Ya? Beruntung enggak suaminya? Beruntung. Siapa yang paling beruntung? Suaminya atau istrinya yang baru? Oke. Karena istrinya yang baru tidak perlu lelah lagi untuk mendidik gitu. Ke ibu kalau boleh memilih mendingan istri yang pertama yang wafat atau istrinya yang baru? Yang baru. Oke. Ya. Ya. Jadi gini, kalau tadi kan yang penting kita mengajak pada kebaikan. Ini Teteh bertanya, gimana kalau ngajaknya keburukan? Iya mah ada pertanyaannya. Teteh dulu ngajak temennya dugem, ya. Kelabing dugem teh Ustad, ya, kelabing, kadiskotik. Kalau zaman baheula mah ajojing. Nah, eta mah kaalamanku Pak. Nah, maksudnya eta istilah ajojing mah anu lahir tahun 60-an ya kan gitu. Ari nu milenial mah clubbing ya kan. Teteh teh dulu ngajak temennya datang ke diskotik clubbing. Nah teteh ayeuna geus insaf. Ari temenna masih kikieuan keneh tah. Masih kikieuan. Ari nu ngajakna mah geus tabarokalladzi biyadihi. Kontras kan? Kontras. Kumaha tah? Maka teteh wajib mengingatkan orang itu untuk balik ke jalan benar. Kalau teteh tidak mengingatkannya, maka dosa jariah akan ngalir terus. Kan Anda pikir yang namanya jariah cuma amal soleh, amal salah gak ada jariah. Kalau teteh udah ngomong sama orang itu, berhenti dari dugem. Saya ge udah berhenti. Saya teh dulu salah. Kamu berhenti ya. Teteh udah ngomong, tapi dia tetap jalan. Udah gugur tah. Terputuslah karena sudah ngingetin. Tapi kalau gini, mau ngingetin, segan, gak enak. Anda biarkan dia dalam kesesatannya, padahal dia terjerumus pada kesesatan itu oleh kita. Dengar sayang, ibu-ibu, bapak-bapak tercinta, kalau kita pernah menunjukkan jalan keburukan, maka dosa keburukan itu akan ngalir ke kita. Itu ada hadisnya, hadis yang sahih. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang menunjukkan jalan yang benar, falahu ajrun wa ajru ma fa'alahu. Maka dia dapat pahala sebesar pahala yang dilakukannya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang menunjukkan jalan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa sebesar dosa yang melakukan orang yang buruk itu. Gitu. Jadi ada dosa jariah, ada amal. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu masa laluna kelam ya. Alhamdulillah sekarang Allah sudah ngasih hidayah. Kalau ada orang-orang yang pernah Anda bawa dalam dunia kegelapan itu, maka sebuah kewajiban mengingatkannya. Kalau sudah mengingatkannya dia tetap begitu, ya sudah. Gitu. Ayo oke, teteh-teteh cerita sama saya, Pak Am. Dulu kan saya belum berhijab. Teman saya kuliah ada 3 apa 4 orang dia cerita. Nah, nu 3 teh can berhijab, nu 1 berhijab. Nah, terus saya teh bilang, maneh sia jiga nini pakai hijab gitu. Kade sia maneh susah dapat jodoh. Kan dulu saya nggak ngerti agama Pak Am.
Jadi pas ada temen yang mau berhijab teh dihalang-halangi. Ah kamu maneh mah teu kompak, ah kamu mah gak kompak. Jeung hijab segala saya sejodoh sama maneh gitu. Terus maneh teh kamu teh kayak orang udah tua lah gitu kan. Nah, tah si tetehna temenna nu berhijab teh dibuka lagi. Nah teteh nu tiluan ieu nu dulu yang dulu tidak mendukung. Akhirnya tegas dihijab. Si teteh nu dulu tencan kana dihijab. Saya bilang, kalian bertiga berdosa. Sampai memberitahu orang itu. Kami teh dulu salah. Ternyata kamu teh benar kudu berhijab. Sok sekarang kita sudah berhijab. Tapi kekeh dia mah gak mau. Gugur lah dosanya. Karena kan Anda sudah ngingetin. Tapi kalau membiarkan terus, nah hati-hati. Ya. Nah, teman Anda teh sok ke pengajian. Cek Anda teh, jauh-jauh atuh kamu teh ngaji ku Arjasari. Tah teman Anda teh jadi tarang ngaji. Kade kudu diajak ke sini bila perlu ditraktir supaya mau lagi. Nah, begitu juga kalau orang sudah terbiasa berbohong, ya, tidak jujur, maka ketidakjujuran itu bagian dari diperbudaknya hawa nafsu. Kalau sudah begitu, kalau orang sudah diperbudak hawa nafsu, maka cenderung akan menghalalkan segala cara. Ya kalau saya ingin sesuatu, tapi diperbudak hawa nafsu, apa yang terjadi? Sekalipun saya berbohong, sekalipun saya zolim, sekalipun saya berkhianat, akan saya lakukan. Kalau saya diperbudak hawa nafsu. Nah gitu. Makanya kenapa? Apa yang jadi pengikis kejujuran? Satu, lemah kepercayaan, lemah iman pada Allah. Dua, karena diperbudak hawa nafsu. Nah yang ketiga, hati sudah mati. Nah ini bahaya juga. Ini lanjutan sebenarnya teman-teman. Jadi kalau orang itu sudah diperbudak hawa nafsu, maka kemungkinan besar hatinya mati. Ya, sensor imannya itu mati gitu. Nah, ini bisa dilihat surat Al-A'raf ayat 179, Ustaz Rohman. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. Di Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah isi neraka jahanam itu penghuninya banyak dari kalangan jin dan manusia. Bapak Ibu, manusia dan jin itu punya banyak kesamaan. Sama-sama ibadah, sama-sama jin dan manusia itu ibadah. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada yang
ahli ibadah, ada ahli maksiat, sama. Makanya di sini ada kata-kata, sungguh kami siapkan jahanam kebanyakan penghuninya dari jin dan manusia. Nah, ini yang saya bilang, kalau hati sudah mati, maka yang lain akan mati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Begitu hatinya mati, mereka punya mata, tidak akan digunakan untuk melihat tanda kuasa Allah. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan ajaran Allah. Jadi ketika hati seseorang itu mati, sebenarnya dia seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jadi manusia itu ketika hatinya mati, maka tidak jauh dari binatang kelakuannya. Ya, tidak jauh dari binatang. Ibu, kalau harimau menerkam, mangsanya untuk apa? Untuk dimakan. Tapi ada enggak manusia membunuh hanya urusan sepele, tapi tidak untuk dimakan? Hanya dibunuh saja. Ya. Kan kalau kita nonton di berita tuh kadang kita merinding juga ya. Hanya karena tidak dikasih apa? Bukan. Pak paranti ngarokok teh no? Korek api. Pape. Nah. Saya kalau nonton berita itu aneh juga ya. Kayak gini, saya teh sok ngarokok. Ustadz Rohman teh apa untuk menyalakan rokok teh? Paneker. Nah. Paneker ya. Paneker itu bensin. Kadang orang Sunda mah ngaran teh bensin. Paneker, korek api, ya. Bu, saya bilang pinjam ini, nggak ngasih, bunuh, cok. Harimau mah membunuh menerkam teh jelas, karena itu mangsanya untuk dimakan. Kadang manusia mah hal yang sepele, maka Allah berfirman, kalau hatinya sudah mati, bahkan dia itu lebih jahat dari binatang. Bahkan sesungguhnya lebih hina. Kalau misalnya saya punya kambing, bikin kesel tetangga. Suka ngerusak kebun tetangga. Terus istri saya bilang, malu tuh kambing kita teh suka diomelin, tetangga teh ngomelin ke kita tuh. Kambing teh sok ngerusak tanaman. Ayah, sembelih wanya. Nya geus atuh sembelih, ke dagingna bagikeun ka tetangga. Seneng enggak? Nenang. Cenah terus disembelih bagikeun tetangga. Tapi kalau misalnya suami ibu pika sebelin tetangga, suka ngeganggu istri tetangga, kan? Suami ibu teh suka ngeganggu istri tetangga, anak perempuan tetangga, ya kan? Ya gadis-gadis tetangga, sok diganggu ke suami ibu teh. Akhirnya istrinya udah ide, pencit si ayah teh. Sembelih we si ayah teh, bagikeun dagingna ka tetangga. So. Mending nyembelih kambing apa nyilih suami? Ya, mending daging kambing apa daging manusia? Makanya Allah mengatakan bahkan manusia itu kalau udah hilang nuraninya lebih hina dari binatang ternak. Binatang ternak mah disembelih, dibagikan dagingnya, dipastikan banyak yang senang. Tapi kalau manusia disembelih, yang menyembelih na asup penjara, saudara-saudara. Dibagikan ge nggak akan laku. Nah, artinya itu logika sederhananya. Itu logika sederhananya. Karena itu, Bu, Pak, kalau seseorang hatinya sudah mati, emang berbohong itu, tidak jujur itu menjadi tidak ada masalah bagi dia. Jadi biasa, gitu. Nah, tapi itu terjadi karena diperbudak hawa nafsu. Begitu diperbudak hawa nafsu, maka dipastikan dia menjadi orang yang hatinya mati. Nah, sekali lagi, na'udzubillah, kalau hati seseorang itu sudah mati, sudah, ya, kayak ini, kayak komputer
CPU-nya udah rusak. Ibu, tab saya ini sangat membantu saya untuk ceramah, untuk membaca dan seterusnya. Tapi kalau CPU-nya rusak, otaknya rusak, udah habis. Maksudnya apa arti tab ini? Nggak ada artinya. Karena si otak dari mesin ini udah rusak. Central Processing Unitnya, CPU-nya otaknya udah rusak. Ya sudah, apa? Tidak ada artinya. Nah, kalau manusia itu hatinya sudah rusak, itu seperti mesin yang CPU-nya, Central Processing Unitnya sudah mati. Maka bentuk ini, ya, bentuk tab ini menjadi tidak ada arti. Dan saya juga tidak bisa menggunakannya. Wong si mesinnya udah rusak gitu. Nah, maka kita kudu berjuang menjaga hati kita untuk tetap bersih. Salah satunya dengan ke MPI ini. Sebenarnya datang ke majelis taklim seperti ini tuh lebih mengasah hati. Karena kalau mengasah otak mah di rumah juga bisa. Secara online, saya suka ditanya, apa bedanya Pak Am ngaji secara online dengan datang? Kalau datang itu hati kita dapat perjuangannya, ya, ketemu temannya, silaturahminya, terus ngobrol tentang kastengels, tentang putri duyung, putri salju. Putri salju, ari teteh terus ngadamel putri salju, namanya ayah putri duyung. Oh gitu ya. Hari naon mau bikin kastengels apa yang dalamnya apa nastar? Iya aku mah nastar nggak bisa, kastengels nggak bisa. Naon atuh bikinnya? Abdi mah putri duyung we gitu kan. Tuh kan ngobrol, hari Rita kemana? Sakit? Oh sakit. Iya atuh irahan nengok. Tah teman-teman, yang obrolan-obrolan kayak gitu tuh tak tergantikan dengan online. Enggak bisa. Ya. Vibes-nya tuh beda. Maka kalau saya ditanya, sebenarnya pengajian kayak begini, sekalipun nanti teknologinya sudah dahsyat sedahsyat-dahsyatnya, tak tergantikan. Tak tergantikan, Bu. Ya. Sekarang begini, Lebaran, WA bisa. Ke Ua, ke Bibi, bisa. Assalamualaikum taqabbalallahu minna wa minkum Ua hapunten samudaya kalepatan. Itu gitu. Walaupun ini nih bla 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 bla. Ibu kalau ngucapin gitu jangan suka mendayu-dayu. Misalnya gini, sok geuleuh teh. Aya. Matahari 1 Syawal telah muncul di ufuk barat. Gema takbir dan tahlil menggema di seluruh penjuru. Derap kaki melangkah menuju tempat sholat yang menjadi kenangan indah dari ngaberebet. Cece, jangan begitu moal dibaca. Aku juga kalau nu ngirim gitu mah langsung hoream maca. Disangkana puisi eta teh keren, enggak dibaca. Kalau mau ngirim pakai WA mah Assalamualaikum atau Bismillah taqabbalallahu minna wa minkum. Wa hapunten, mohon maaf belum bisa datang ke Ciamis. Saya mohon maaf. Nah gitu mah. Terbit matahari di ufuk barat. Derap kaki melangkah ke tempat sholat. Tah, walaupun saya pakai bahasa puitis atau saya bahasa langsung, WA Kak Uwa saya, Kak Bibi paman saya. Beda dengan saya datang, saya suntangan, saya peluk, itu beda. Jadi teknologi apapun tak akan bisa menggantikan pertemuan fisik, enggak akan. Percaya ke saya. Tidak akan. Ngaji seperti ini,
sekalipun nanti teknologi sudah dahsyat. Sekarang aja kalau kita berpikir 10 tahun yang lalu, yang namanya IG, YouTube, ya, yang ngikutin percikan iman tuh ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan dari Jerman. Suka ada yang ngikutin percikan iman. Memang online ini sangat berguna untuk yang lintas tempat. Tapi selama kita bisa datang, itu tuh tak tergantikan. Vibes-nya itu, perjuangannya itu, ya kan? Gitu. Nah, Bapak Ibu datang ke sini, ada satu lagi yang tidak tergantikan. Itu membuat hati kita lebih hidup. Lebih hidup. Kadang ngambil pelajaran dari peristiwa yang Anda lihat, itu lebih hidup. Ya. Saya sejujurnya waktu musim COVID, kan hampir tiap hari saya ceramah. Tapi hati teh gersang. Karena cuma gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi asa gersang, Pak. Mata betul-betul merindukan untuk bertemu lagi waktu itu. Ya. Jadi bagi saya online itu tidak bisa menggantikan offline. Menurut hemat saya. Ya. Tetap sentuhan tangan, tatapan mata, intonasi yang langsung, suara itu tak tergantikan. Gitu. Ya. Mata nih untuk adik-adik saya, kalau kita merasa punya yang lebih tua dari kita, selama bisa datang. Jangan suka mengatakan, adik kamu ke Om datang enggak? Iya aku udah WA. Dipikir WA itu menggantikan silaturahmi. Ya kalau untuk daruratnya bisa. Misalnya bibi saya sakit, bibi mudah-mudahan cepat sembuh. Mohon maaf saya belum bisa datang. Tapi tetap antara saya datang dengan cuma WA itu beda. Tahukah datang ke majelis taklim seperti ini salah satunya menghidupkan hati. Vibes-nya itu hati kita lebih hidup. Nah, ada orang yang gini, Pak Am, kenapa ya saya sekarang ibadah suka asa hambar. Saran saya cuma gini, datanglah ke majelis taklim. Ya. Kenapa? Itu tuh beda. Paling tidak kenapa orang yang datang ke majelis taklim hatinya akan hidup, itu janji Nabi. Layak udu qaumun yadhkurunallaha illa hafaz alaihimul malaika. Setiap orang yang duduk dalam majelis, Allah turunkan keberkahan melalui malaikat. Ya, keberkahan hati turun gitu. Salah satunya apa? Hati kita lebih mudah tersentuh. Nah, kenapa harus kita lakukan? Nauzubillah, takut hati kita mati. Makanya Ummu Salamah, istri Rasul pernah ditanya, doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi? Kata beliau, 2 doa yang sering dibaca oleh Nabi. 1 Ali Imran ayat 8, 1 Al-Baqarah 201. Kata Ummu Salamah, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi 1 Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh eta. Eta. Jadi yang doa yang paling sering dibaca oleh Nabi kata Ummu Salamah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah jangan belokkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya. Berikan kami cinta darimu. Jadi kalau Allah sudah menyayangi kita, wahab lana min ladunka rahmah, berikan cinta kepada kami. Ibu, Bapak, kalau Allah sudah menyayangi kita, yang pertama kali Allah hidupkan hati kita. Ya, Ali Imran ayat 8. Nah, jadi kalau Allah sudah sayang sama kita, yang pertama Allah kasih, hati kita hidup. Nah itu, dihidupkan hati kita. Makanya ada kata-kata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahmah. Berikan kepada kami rahmat. Rahmatnya apa? Kasih sayang. Kalau Allah sudah menyayangi kita, maka yang pertama kali Allah berikan adalah hidupnya hati kita. Begitu hati kita hidup, nah disitulah kita akan merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya tobat, nikmatnya
berbuat baik, nikmatnya berbagi. Jadi segala sesuatu itu kita nikmati. Bahkan musibah pun akan kita nikmati. Kalau sakit itu penderitaan apa kebahagiaan? Bagi orang yang hatinya sehat, sakit itu dinikmati. Ya Allah, semoga dengan sakit ini hamba diampuni dosa. Semoga dengan sakit ini derajat hamba meningkat. Semoga dengan sakit ini hamba semakin diridhoimu. Berarti sakit itu penderitaan, tapi tetap dinikmati gitu. Itu saat hati seseorang hidup. Nah, tapi begitu hati seseorang mati, maka tidak bisa menikmati ibadah dan bahkan kejujuran pun akan menurun. Ya. Nah, yang keempat, kita lagi cerita pengikis kejujuran. 1, iman yang lemah. 2, diperbudak hawa nafsu. 3, hati sudah mati. 4, kenapa kejujuran kita terkikis? Lingkungan tidak kondusif. Lingkungan yang tidak kondusif. Lingkungan yang tidak kondusif. Ya. Ibu bapak, kalau Anda punya teman yang suka berbohong, maka cenderung Anda juga diajarin berbohong. Ya, teman Anda tuh suka berbohong gitu. Aku cepat pulang Kenapa? Itu biasanya kalau hari Kemis mertuaku datang. Bisa tuh ngabohong, kamu teh bilang nengok teman gitu. Urang mah da ka mertua teh sok ngabohong, urang makan manehna mah lin dia makan bukan orang tua kitanya. Jadi, urang mah ngabohong we. Cek teman Anda teh. Kabayang teh kalau terlalu sering Anda lama-lama menganggap berbohong ke mertua teh jamak teh namanya wajar. Wajar. Ya, wajar. Gitu. Jadi, kalau kita punya teman yang negatif, lalu dia memberikan doktrin-doktrin negatif, maka yang tadinya kita merasa bersalah menjadi tidak merasa bersalah. Bahkan mungkin akan mengikuti kebiasaan orang itu. Nah itu ya. Ustadz Rahman Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Sadaqallahul azim. Sahabat percikan iman, coba perhatikan. Ayat itu nyuruh kita untuk sabar. Bersabarlah kamu bersama orang yang menyuruh Tuhan pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Jadi kita disuruh sabar untuk apa? Bersama orang-orang baik. Ya. Bersabarlah kamu bersama orang yang menyuruh Tuhan pada pagi. Ibu, kira-kira manusia macam apa yang menyuruh Tuhan berdoa sama Allah di waktu pagi, senja, dan hidupnya selalu mencari keridhoannya? Berarti orang apa? Orang soleh. Kamu kudu bersabar dekat dengan orang-orang soleh. Gitu. Jangan gini, kenapa kamu gak pernah bareng lagi sama Wati? Solehah teuing dia teuing.
Aku tuh jadi capek. Senin nanya, kamu saum Senin enggak? Kemis nanya, kamu terus ngaji geura tiap minggu. Ini asa cara rapi jeung si Wati teh. Nah. Tamun jeung si Elsa resep eta mah. Kamu puasa henteu teu kudu Ramadan we geus. Nah, gitu kan. Ka pengajian yuk lah, ustadna ge can tantu asup surga. Jangan terlalu rajin, tata. Aku mah lebih seneng ke si Elsa. Kalau ke siapa tadi? Kalau Wati, solehah teuing dia mah. Dikit-dikit astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Kan aku jadi deg-degan. Nah gitu. Jadi kita ini justru kudu sabar dengan orang-orang yang menyuruh Tuhan di waktu pagi dan petang. Dan selalu mengharap keriduannya. Jadi kita kudu sabar membersamai orang-orang baik, orang-orang soleh, ya. Ayat yang ada kaitan, wala ta'du ainaka anhum. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka. Jangan sampai kamu berpaling dari orang soleh, berpaling meninggalkan mereka karena kamu mengharap kehidupan dunia. Terus ada penekanan, jangan kamu ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Jadi jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya lalai. Sebab kalau kita terlalu dekat dengan orang-orang yang hatinya lalai, paling tidak nanti kita akan terkontaminasi. Sok ibu, kalau ibu bepergian dengan orang yang konsisten sholat, pasti di perjalanan teh, kita di rest area berapa ya berhenti, kayak jika nama kita di rest area sekian we, nah gitu. Kalau kompak orang-orang soleh. Tapi kalau Anda bareng dengan orang-orang yang sholatnya lalai, terus Anda sendirian, kita rest area mana sholat, lah sok suci sholat gitu kan, sok solehah kamu mah gitu. Piknik kemana, ke Ancol ya. Kalau dengan orang-orang soleh mah begitu datang jam 12:30 kita sholat dulu aja yuk. Tuh di situ ada masjid, sholat dulu, geus kitu makan baru main. Tapi bagi dengan orang soleh, sholat dulu. Ih kamu teh jauh-jauh di Bandung. Udah kan orang geus nepi di mana Ancol. Ibu ngerasa nggak kalau lingkungan ibu orang-orang soleh cenderung terbawa soleh. Orang-orang sekitarnya kurang soleh ya kebawa juga, ya kan? Gitu. Jadi di sini ada kalimat, jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya lalai mengingat kami. Bukan hanya itu, wattaba'a hawahu. Bahkan dia mengikuti hawa nafsunya, ya. Jadi ada 4 pengkikis kejujuran, ya. 1, iman yang lemah. 2, 3, 4. Sekarang terakhir imbalan bagi yang menjaga kejujuran. Imbalan teh apa? Hadiah, reward bagi orang yang menjaga kejujuran. Ya, Ustadz Al-Maidah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Nah, Bapak Ibu sahabat tercinta, ini imbalan reward atau pahala bagi orang yang menjaga kejujuran. Allah berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidqahum.
Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Orang jujur memperoleh manfaat dari kejujurannya. Apa manfaatnya? Mereka memperoleh surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalam untuk selama-lamanya. Nah, ini yang paling hebat. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan agung. Kemenangan agung itu apa? Kemenangan agung itu ketika kita berjuang menjaga kejujuran. Nanti firman Allah, kejujuran itu akan manfaat pada hari kiamat. Mereka akan memperoleh surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya. Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho. Karena puncak dari segala kenikmatan itu saat Allah ridho kepada kita. Dan kita ridho atas apa yang Allah berikan. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat agung. Ibu bapak, semoga kita semua bisa menjaga kejujuran, terutama latihan kita di bulan Ramadan untuk jujur, untuk benar, untuk lurus. Oleh Allah diberi kekuatan, ya. Dan tak terasa ibu bapak, kita MPI di bulan Ramadan ini sudah 3 MPI, tanggal 2, 9, dan 16. Terakhir MPI, insya Allah minggu depan, tanggal 23 itu terakhir MPI di bulan Ramadan. Tanggal 30 MPI sudah libur, ya. Karena Idul Fitri itu 2 kemungkinan. Sampai nanti ada keputusan dari Dewan Itsbat, bisa hari Ahad tanggal 30, bisa juga hari Senin, ya, bertepatan dengan 31 Maret. Tapi semua sepakat Idul Fitri itu 1 Syawal. Gitu. Sepakat. Oleh karena itu minggu depan adalah MPI terakhir selama Ramadan, ya. Semoga kita bisa hadir semuanya. Karena kita yakin Ramadan selalu hadir, tapi kita belum tentu hadir. Oleh karena itu pastikan selama kita sehat, ada kesempatan, minggu depan kita hadir lagi di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.